Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Raja Xinghuo menghela nafas saat dia duduk di halaman. Kalau saja aku tidak memberikan batu batas itu kepada Sun Yi, alangkah baiknya keadaannya. Putranya ini hampir menjadi sampah. Dia telah memikirkan banyak cara, namun tidak ada yang berhasil untuknya. Kesedihan ini telah meresap ke dalam inti jiwa Xinghuo Sun Yi, dan bahkan jika dia menyegel ingatan putranya masih akan membenci kultivasi dia tidak lagi bersedia. Raja Xinghuo bahkan telah mengundang beberapa raksasa primal chaos yang berspesialisasi dalam alam ilusi untuk membantu menenun alam ilusi untuk putranya. Dia ingin mereka membimbing Xinghuo Sun Yi melewati alam ilusi dan menyembuhkan kesedihannya tetapi tidak berhasil. Meskipun Raja Xinghuo mencoba menggunakan obat jantung untuk menyembuhkan penyakit jantung, hampir tidak mungkin bagi para ahli lain untuk meniru dunia ilusi tertentu yang terbentuk dari batu batas. Raja Xinghuo bahkan pergi untuk meminta bantuan beberapa dewa kosmos. Jawaban mereka persis sama, luka emosionalnya telah menembus jauh ke dalam inti jiwanya, dan terlalu sulit baginya untuk pulih. Misalnya, Transcendent tidak dapat bangkit kembali setelah tersandung. Dan Xinghuo Sun Yi awalnya adalah seorang jenius di alam persatuan. Dia sangat kuat dan mahir dalam dunia ilusi juga. Pakar seperti itu tidak akan mudah terpengaruh di alam hatinya. Tetapi saat dia terluka secara emosional, itu 1 triliun kali lebih sulit untuk pulih darinya. Faktor eksternal praktis tidak mungkin untuk membantunya pulih dari luka ini. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Xinghuo Sun Yi adalah dengan menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi seberapa sulit baginya untuk mengambil inisiatif dan berjuang keluar dari rawa ini? Aku selalu berada di sisinya. Mungkin saya salah, saya harus mengandalkan konvensi bintang ini dan membiarkannya pergi menjelajahi dunia. Siapa tahu ada keajaiban, Raja Xinghuo berpikir. Dia memiliki kekuatan yang menantang surga, tetapi dia tidak berdaya ketika berhadapan dengan situasi ini. Dalam sekejap mata, itu adalah hari resmi konvensi bintang. Sui Ying terbang bersama dengan Inquisitive Skyhole Master melintasi langit di kota. Mereka melihat banyak sosok lain terbang ke arah yang sama dengan mereka. Di dalam Blade Emperor City, di bawah penindasan susunan yang tak terlihat, hanya mereka yang berada di atas alam Unity yang bisa terbang. Tempat berkumpulnya Star Convention telah dibangun dengan sangat baik. Sui Ying melihat tempat berkumpul yang sangat besar yang dipilih untuk berada di sebelah pagoda bintang. Lokasi ini dipilih karena pagoda bintang adalah tengara tetap, dan kota Kaisar Pedang hanya memiliki beberapa wilayah yang sedikit lebih luas yang dapat mereka gunakan untuk membangun tempat berkumpul. Daerah ini awalnya menempati panjang 500 km, tetapi ketika mereka terbang, para pembudidaya akan menemukan distorsi di lokasi pertemuan ini, memperluasnya menjadi wilayah seluas 0,5 juta kilometer. Tuan Balai Langit yang ingin tahu, Penatua Dongbo, tolong. Para ahli segera datang untuk membimbing mereka. Begitu mereka semakin dekat ke tempat berkumpul, kebanyakan orang akan dipaksa untuk turun. Mereka harus berjalan dengan tertib dalam barisan. Tapi ini tidak berlaku untuk Sui Ying dan Master Skyhole yang ingin tahu. Mereka dipandu langsung ke platform tinggi yang menjulang tinggi. Ada total 11 kursi di tengah platform, dengan lebih banyak kursi di samping. Penatua Dongbo, tolong. Kursi setiap orang dialokasikan dengan tepat. Bagian tengah dari 11 kursi tengah diberikan kepada orang paling penting yang menghadiri konvensi bintang pembawa acara, guru agama imitasi hati. Hanya ada 2 ahli pagoda bintang tingkat 9 di seluruh kota Kaisar Pedang, dan guru agama imitasi hati adalah salah satunya. Sebenarnya, jarang orang seperti dia menjadi tuan rumah konvensi bintang yang terjadi sekali setiap triliun tahun. Dan lebih jauh lagi, ada ahli pagoda bintang tingkat 9 lainnya yang mengambil peran sebagai guru konvensi kali ini, Jenderal Hachette Palace Master. Karena Jenderal Hachette Palace Master akan datang, Blade Emperor City sebagai tuan rumah secara alami tidak akan meremehkan pihak lain dengan mengirimkan tuan rumah dengan level yang lebih rendah. Itulah sebabnya guru agama tiruan hati secara pribadi datang untuk menjadi tuan rumah konvensi. Di sebelah kiri tempat duduk guru agama tiruan hati, mereka adalah 5 guru dari konvensi ini. Mereka adalah Jenderal Hachette Palace Master, Valet Slugter Island Master, Five Luster Serpent Ancestor, General Heaven Light, dan Sui Ying.
Dan di sebelah kanan, 5 lainnya adalah tamu Primal Chaos yang berasal dari tempat suci lainnya seperti Inquisitive Skyhold Master dan ahli lainnya seperti dari Star City. Selain 11 kursi tengah, ada beberapa kursi lain yang terletak di samping. Itu untuk raksasa Primal Chaos yang datang dari negara adidaya non-tanah suci. Dan akan ada sekitar 10 dari mereka yang hadir kali ini. Bahkan seseorang yang kuat seperti Raja Xinghuo harus duduk di samping karena dia bukan bagian dari tanah suci. Ini adalah aturan konvensi bintang. Hanya ahli dari 6 tempat suci besar yang bisa mengambil kursi tengah. Jenderal Hachet, saya tidak menyangka bahwa Anda akan mengambil peran sebagai guru konvensi kali ini. Guru agama imitasi hati tertawa. Penampilan luar guru agama imitasi hati itu aneh. Dia memiliki wajah yang kurus dan panjang, dan panca inderanya sangat jelek. Namun demikian, auranya hangat, dan bahkan mereka yang pilih-pilih tentang penampilan akan merasakan kegembiraan saat melihatnya. Sudah waktunya bagi saya untuk berjalan-jalan di luar. Jika saya tetap berkultivasi tertutup selamanya, tidak mungkin bagi saya untuk mencari peluang untuk terobosan juga. Kata Jenderal Hachet. Langkah terakhir ini benar-benar sulit. Guru agama imitasi hati menggelengkan kepalanya. Dia pernah menjadi pembudidaya yang luar biasa dan paling mempesona untuk suatu era, menjadi salah satu dari 2 ahli dari 6 tanah suci besar yang telah melintasi pagoda bintang tingkat ke-7 di alam persatuan. Dia terus melonjak setelah mencapai alam Primal Chaos dan bahkan memulai agamanya sendiri dengan kepercayaan diri yang besar, menyebarkan daunnya ke publik. Banyak kultivator bergabung dengan agamanya dan mematuhi perintahnya. Namun demikian, pembudidaya ini yang mencapai batas alam Primal Chaos, tingkat ke-9 dari pagoda bintang, telah berhenti di sini tanpa meningkatkan lebih jauh. Meskipun dia mempertanyakan dirinya sendiri dan mengerti bahwa dia tidak lebih lemah dari Dewa Kosmos dalam aspek tertentu, dia masih tidak bisa mengambil langkah terakhir itu. Karena itu, masih ada perbedaan intrinsik antara dia dan Dewa Kosmos lainnya. Di platform tinggi konvensi bintang, para raksasa Primal Chaos sedang mengobrol satu sama lain. Banyak dari mereka sudah saling kenal sebelum ini. Adapun Sui Ying, dia duduk di sisi kursi tengah sendirian. General Heavenlight duduk di sampingnya, dan ada cahaya keemasan redup berputar di tubuhnya yang membentuk sedikit kekuatan yang menekan Sui Ying. Ini menyebabkan ekspresi Sui Ying berubah, dia bahkan tidak menjaga auranya. Apakah dia sengaja menekan saya? General Heavenlight berada pada kekuatan Star Pagoda tingkat 8, jadi kekuatannya relatif sombong. Sui Ying memutuskan untuk hanya menerapkan domain hukumnya dan secara paksa melawan kekuatan pihak lain. Yang satu menekan dan yang satu melawan. Hubungan antara keduanya menjadi lebih dingin. Bocah alam Unity berani berada di level yang sama dengan kita, Jenderal Heavenlight menyapu sudut matanya ke arah Sui Ying. Dia terlalu malas untuk meliriknya dan terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia terkenal sebagai tirani di antara raksasa Primal Chaos, dan dia bahkan akan mencaci maki dan menjatuhkan ahli Primal Chaos yang lebih lemah, apalagi seseorang di alam Unity. Di matanya, mereka yang berada di alam Unity adalah semut. Bahkan murid dari kota Kaisar Pedangnya sendiri dipenuhi dengan rasa takut dan gentar untuknya. Siapa yang mengira bahwa seseorang di alam Unity akan berdiri sejajar dengannya? General Heavenlight tidak bisa menerimanya. Sangat disayangkan bahwa ini ditentukan oleh Dewa Kosmos, dan dia tidak punya pilihan selain menerima. Tapi memintanya untuk tersenyum ramah pada Sui Ying? Mustahil. Setiap orang. Sebuah suara hangat bergema di seluruh tempat berkumpul. Tampaknya suara itu berasal dari jiwa semua orang. Guru agama imitasi hati terkekeh ketika dia mulai memperkenalkan asal-usul konvensi bintang dan aturannya. Proses untuk Star Convention sangat mudah. Pertama adalah seleksi awal. 16.000 pembudidaya yang berpartisipasi dalam konvensi bintang semuanya akan mencoba menyeberangi pagoda bintang. Roh harta karun pagoda bintang kemudian akan menentukan 100 teratas terkuat menurut hasil seberapa jauh mereka melangkah di pagoda bintang. Roh harta karun itu benar-benar adil. Itu masih menyelesaikan tugas seperti memberi peringkat pada para pembudidaya berdasarkan kekuatan mereka. Dan para guru konvensi juga akan menghabiskan 1000 tahun untuk mengamati para kultivator berbakat ini. Para pembudidaya berbakat bisa datang dan berkonsultasi dengan guru konvensi. Dalam 1000 tahun, para guru konvensi akan mengamati dengan seksama sebelum memilih mereka yang lebih lemah, namun memiliki potensi besar.
Setiap orang dapat memilih 20 pembudidaya, menambahkan hingga total 100 juga. Dengan demikian, akan ada total 200 pembudidaya yang dipilih. 200 ini memenuhi syarat untuk memasuki Tanah Suci. Tetapi mereka hanya akan menjadi murid biasa dalam situasi seperti itu. Setelah seleksi awal berakhir, 200 pembudidaya akan mendapatkan sumber daya, buku seni mutlak, dan bimbingan dari para ahli oleh 6 tempat suci yang agung. Mereka akan berkultivasi selama 10.000 tahun. Secara alami, mereka akan berkultivasi di lingkungan di mana waktu dipercepat. Pada kenyataannya, hanya 100 tahun telah berlalu. Meskipun itu sedikit singkat, jika mereka tidak mendapatkan sumber daya yang cukup dan bimbingan yang tepat di masa lalu, periode singkat 100 tahun ini sudah cukup untuk kekuatan mereka melonjak. Dan apakah itu akan meningkat tergantung pada potensi mereka. Setelah seleksi awal, mereka akan berkultivasi selama 10.000 tahun. Setelah berkultivasi, 200 ini kemudian akan bertarung satu sama lain untuk menentukan 5 besar. Dan setelah pertempuran berakhir, mereka masih diharuskan untuk mencoba pagoda bintang dalam upaya untuk memberi peringkat kepada para pembudidaya ini lagi. Kali ini, para guru konvensi akan memiliki total 10.000 tahun untuk pengamatan dekat. Mereka bahkan akan membimbing mereka secara pribadi sebelum memilih 5 lagi setelah periode ini. Sebanyak 10 pembudidaya, 10 ini akan menjadi talenta paling luar biasa. Mereka akan diberikan sumber daya dan akan dipelihara dengan upaya penuh oleh Tanah Suci. Selanjutnya, mereka dapat memilih Tanah Suci yang ingin mereka ikuti. Akhirnya, 5 guru konvensi akan memberikan ceramah tentang Dao kepada para kultivator yang berpartisipasi. Lagi pula, konvensi seperti itu di mana banyak pembudidaya berbakat berpartisipasi akan membuat banyak pembudidaya menonton. Kuliah umum seperti itu akan sangat membantu para kultivator ini, yang sebagian besar dari mereka adalah kultivator lepas. Dan konvensi akhirnya akan berakhir setelah kuliah umum selesai. Terletak di tempat berkumpulnya Star Convention, ada total sedikit lebih dari 16.000 pembudidaya berbakat. Mereka datang dari tempat yang berbeda di seluruh dunia suci dan kekosongan utama. Selain mereka, ada juga sejumlah besar pembudidaya yang menyaksikan pertempuran lebih dari mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Hanya penduduk Blade Emperor City yang dihitung hingga beberapa ratus juta orang. Ada juga beberapa yang datang khusus hanya untuk ini. Ada begitu banyak orang sehingga terasa seperti lautan. Penonton ini telah menempati 90% dari ruang di seluruh tempat berkumpul. Lihat, sebenarnya ada seseorang di alam Unity di atas. Itu aneh. Itu semua harus menjadi raksasa primal chaos. Mengapa ada seseorang di alam Unity? Para penonton melihat ke platform tinggi. Lokasi Sui Ying sangat mencolok. Aku pernah mendengar bahwa ada seseorang di alam persatuan di antara para guru konvensi kali ini. Pada saat itu, mereka yang berpengetahuan luas mulai berbicara tentang apa yang mereka dengar. Kesatuan alam, jangan bicara omong kosong. Saya telah melihat banyak konvensi bintang diadakan di kota Kaisar Pedang, dan para guru konvensi semuanya adalah raksasa primal chaos. Kapan seseorang di alam Unity bisa menjadi guru konvensi? Anda harus tahu bahwa semua peserta berada di alam Unity, yang berbakat juga. Membiarkan seseorang di alam Unity menjadi guru mereka? Benar, aku juga belum pernah mendengarnya sebelumnya. Restoranku itu memiliki pelanggan tetap yang merupakan murid dari kota Kaisar Pedang. Dialah yang memberitahuku tentang seseorang bernama Dongbo Sueying dari kuil surga kekosongan besar yang akan mengambil tanggung jawab sebagai guru konvensi kali ini. Dia hanya berada di alam Unity. Dongbo Sueying dari kuil surga kekosongan besar? Para pembudidaya di lokasi yang berbeda mulai bergosip. Bagaimanapun, ini adalah pembudidaya biasa. Sumber informasi mereka lebih rendah. Mereka hanya akan mendengar para ahli yang telah berkultivasi cukup lama dan cukup terkenal. Para pembudidaya seperti Sui Ying yang bangkit terlalu cepat sama sekali tidak pernah terdengar di antara para pembudidaya tingkat rendah ini. Hanya mereka yang memiliki teman baik yang merupakan murid dari kota Kaisar Pedang yang akan mengetahui berita ini. Saat mereka bergosip, 1 menyebar ke 10. 10 menyebar ke 100. Secara bertahap, semua orang mengetahuinya. Dikatakan bahwa Penatua Dongbo ini adalah alam persatuan terkuat di 6 tempat suci besar di generasi ini. Jadi dia masih memenuhi syarat untuk menjadi guru konvensi. Alam persatuan terkuat di 6 tempat suci yang agung? Terus.
Sebagian besar guru konvensi adalah raksasa primal chaos. Menurut apa yang saya tahu, sebagian besar ahli primal chaos bahkan tidak dapat mengambil peran sebagai guru konvensi. Itu pasti mereka yang cukup kuat yang dapat memenuhi syarat untuk mengambil tanggung jawab. Dia sebagai ahli ranah Unity mengambil tanggung jawab? Bukankah itu lelucon? Bisakah pandangan ke depannya cocok dengan 4 guru lainnya? Ini memang lebih lemah sedikit. Mengapa kita membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini? Para pembudidaya biasa ini saling bergosip. Jika mereka mengatakan bahwa mereka sangat menghormati raksasa primal chaos, maka bagi seseorang di alam Unity, mereka tidak memiliki kekaguman sama sekali karena mereka cukup umum terlihat. Para pembudidaya biasa ini tidak merasa meyakinkan bagi seseorang di alam persatuan untuk mengambil tanggung jawab sebagai guru konvensi. Seleksi pendahuluan dari Star Convention akan segera dimulai. Sui Ying dan yang lainnya duduk tinggi di atas. Ada makanan enak dan anggur enak. Adapun 16.000 pembudidaya berbakat di bawah ini, mereka berbaris dengan tertib. Mereka semua akan memasuki Star Pagoda secara berurutan. Pagoda bintang akan mengontrol aliran waktu untuk memungkinkan pertempuran berlangsung lebih cepat. Tetapi bahkan jika itu dipercepat pada 100 kali aliran waktu biasa, hanya beberapa ribu yang telah mencoba Pagoda bintang dalam sehari. Bagaimanapun, para pembudidaya akan memikirkan cara untuk membunuh iblis penghancur sebanyak mungkin sehingga mereka akan mendapat peringkat lebih tinggi setelahnya dengan tampil lebih baik di Pagoda bintang. Pertama, Tanduk Api Kumu. Kedua, Kasen. Banyak nama mulai muncul di kehampaan di sebelah Pagoda bintang. Daftar itu terus ditambahkan dengan nama, dan peringkatnya terus berubah. Jelas, roh harta karun Pagoda bintang memeringkat para pembudidaya dan menyegarkan daftar setelah setiap pembudidaya baru masuk. Peringkat sepenuhnya publik. Pertama, untuk keadilan. Kedua, itu akan merangsang para pembudidaya berbakat itu. Ketiga, mereka yang berada di peringkat belakang akan mengerti betapa buruknya mereka. Pada akhirnya, para pembudidaya yang memenuhi syarat ini semuanya adalah orang-orang berbakat. Di masa lalu, mereka telah melihat beberapa pembudidaya dengan bakat yang sama atau lebih baik dan dengan demikian bangga pada diri mereka sendiri. Kali ini berpartisipasi dalam konvensi bintang jelas merupakan rangsangan yang sangat baik bagi mereka. 5 hari kemudian, seleksi pendahuluan Star Pagoda dari Star Convention akhirnya berakhir. Daftar peringkat telah diperbaiki. Sui Ying menatap daftar yang tertulis padat yang terletak tinggi di atas langit di samping Pagoda bintang. Dari 3 bocah yang pernah kulihat sebelumnya, putra Raja Xinghuo itu tampaknya cukup biasa. Orang yang disebut Fujun itu berperingkat relatif tinggi, dia berada di peringkat 126. Tapi dia kurang beruntung untuk masuk 100 besar. Kalau tidak, dia akan langsung lolos seleksi tanpa harus dipilih oleh guru konvensi. Nian, peringkat 1932. Xinghuo Sunyi, peringkat 3613. Dia berperingkat lebih dari 3.000, Sui Ying menggelengkan kepalanya dalam hati. Saat itu, dari 3 bocah alam persatuan yang dia temui, dia adalah yang paling tertarik pada Tuan Muda Xinghuo. Meskipun peringkatnya ini terlalu biasa, dia berperingkat sangat rendah, namun hanya 200 yang dapat dipilih untuk seleksi awal. Kemungkinan dia lolos seleksi bisa diabaikan. Akan ada 100 pembudidaya yang dipilih dari Pagoda bintang, dan 5 guru konvensi akan memilih 100 lainnya. Hanya total 200 yang akan melewati seleksi putaran pertama. 3613, Raja Xinghuo yang datang kali ini untuk mengamati konvensi mengerutkan kening. Dia menghela nafas dalam. Peringkat ini benar-benar rendah. Orang harus tahu bahwa para murid yang berpartisipasi dalam konvensi bukanlah murid dari Tanah Suci. Mereka semua adalah pembudidaya lepas dari mana-mana, dan ada beberapa dengan latar belakang yang besar. Putranya ini memiliki kondisi dan sumber daya kultivasi yang sangat baik, namun dia hanya mendapatkan peringkat ini. Akibatnya, menjadi putra Raja Xinghuo malah akan menurunkan evaluasinya oleh para guru konvensi. Pemilihan Pagoda Bintang telah berakhir. Banyak pembudidaya biasa yang datang untuk menyaksikan pertempuran pergi dalam jumlah besar. Lagi pula, pemilihan oleh para guru konvensi akan memakan waktu 1000 tahun, dan kultivasi membutuhkan 10.000 tahun. Dengan kata lain, pertandingan publik berikutnya akan terjadi 11.000 tahun kemudian dari sekarang. Banyak sosok di platform tinggi mulai berdiri dan meninggalkan sekitarnya. 5 guru.
Guru agama tiruan hati berinisiatif untuk berbicara dengan 5 guru, pemilihan pagoda bintang telah berakhir. Kami memiliki peringkat awal keluar. Dalam beberapa saat, rekaman pertempuran para pembudidaya itu akan dikirimkan kepada Anda. Kalian semua harus mempertimbangkan dengan baik siapa yang harus kalian pilih karena keputusan kalian akan menentukan nasib para talenta ini. Guru agama imitasi hati, yakinlah. Kita semua pasti akan memilih mereka yang memiliki potensi besar. Jenderal Cahaya Surga berkata, Penatua Dongbo, ingatlah untuk tidak mempermalukan reputasi kuil surga kekosongan besar. 5 luster ular leluhur berkata dengan dingin. Leluhur ular 5 kilau ditutupi jubah hitam, dan aura yang dipancarkannya sedingin es dan menyeramkan. Bahkan suaranya sangat dingin. Jenderal Hachet Palace Master terkejut sesaat. Bahkan Master Pulau Pembantaian Valet pun cukup terkejut. Itu agak berlebihan. Ekspresi Sue Ying sedikit berubah. Sejujurnya, dia awalnya memiliki kesan yang baik tentang leluhur ular 5 kilau karena pihak lain adalah anggota Istana Dewa Kekosongan, dan primogenitor kekosongan adalah guru besarnya sendiri. Tidak apa-apa jika Jenderal Heavenlight tidak baik padanya, tetapi leluhur ular 5 kilau harus mengatakan kata-kata jelek seperti itu kepadanya ketika raksasa primal chaos lainnya hadir. Jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai Void Walker, sikap leluhur ular 5 kilau mungkin berubah. Tetapi karena gurunya, Guki, sedang dikejar oleh guru suci, Sue Ying tidak akan dengan sengaja mempublikasikan identitasnya sebagai seorang Void Walker. Tidak perlu bagi leluhur ular 5 kilau untuk mempermasalahkan masalahku. Sue Ying menjawab, karena Dewa Kosmos telah memilihku, mereka tentu punya alasan untuk melakukannya. 5 leluhur ular kilau mendengus sebelum pergi. Sebenarnya, reputasi leluhur ular 5 kilau cukup bagus di luar. Dia dianggap sebagai seseorang yang membenci kejahatan. Dan seseorang yang cukup dingin. Tetapi sebagai makhluk hampa, dia secara alami terbiasa dengan hierarki kuat dan lemah. Menurutnya, alam persatuan Sue Ying tidak setingkat dengan mereka di alam primal chaos. Dia secara alami tidak menyukainya dan terlalu malas untuk bersikap sopan kepada Sue Ying. Karena Dewa Kosmos telah memilihmu, kamu seharusnya tidak mengecewakan mereka. General Heavenlight memberi Sue Ying senyuman yang tidak terlihat seperti itu. Dia kemudian meninggalkan tempat itu juga. Sue Ying tidak banyak bicara. Tiba-tiba, sebuah tangan mendarat di bahunya. Ini mengejutkan Sue Ying. Dia buru-buru berbalik, hanya untuk melihat tangan tipis dan putih dari Jenderal Hachet Palace Master. Meskipun dia memiliki 2 taring di luar mulutnya, dia mengeluarkan perasaan bahwa tubuhnya lemah. Dia terkekeh, penggarap memiliki segala macam temperamen. Jangan terlalu memikirkan mereka. Tuan Istana Jenderal Kapak. Sue Ying segera membungkuk. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan Jenderal Hachet Palace Master. Pihak lain adalah seseorang yang setingkat dengan Kaisar Hitam dan Primal Chaos Hall Master. Bocah Dongbo, aku juga ada di pihakmu. Tuan Pulau Pembantaian Valet, berjubah ungu yang benar-benar menakjubkan terkikik. Suaranya memesona, aku juga tidak suka cahaya surga itu. Di masa depan ketika kamu menjadi lebih kuat darinya, kamu harus memberinya pelajaran yang baik dan membantuku melampiaskan amarahku juga. Guru agama imitasi hati masih hadir di sampingnya. Dia merasa Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.